Di video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Van den Bosch. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Octavia Rahmadani dari 11 MIPA 1. Pertama, kita akan membahas mengenai latar belakang munculnya pemerintahan Van den Bosch. Yang pertama, kegagalan politik jalan tengah di parlemen Belanda. Yang kedua, kosongnya kas keuangan Belanda akibat banyaknya perlawanan kedaerahan yang muncul. Di sisi lain, pemerintah Belanda juga menghadapi upaya pemisahan diri dari Belgia. Tahun 1830. Yang ketiga, korupsi yang masih merajalela di kalangan pegawai pemerintahan Belanda. Tidak hanya itu saja, pemerintahan Van den Bosch juga memiliki tujuan, yaitu mengisi kembali kas keuangan Belanda yang kosong melalui usulan pelaksanaan. Pada pemerintahan Van den Bosch, terdapat dua sistem dan satu politik yang dijalaninya. Yang pertama, sistem tanam paksa. Yang kedua, sistem ekonomi liberal atau sering disebut politik pintu terbuka. Dan politik etis atau politik balas budi. Sistem tanam paksa atau kultur stelsel memiliki ketentuan pelaksanaan sistem yang terdiri dari 8 ketentuan, yaitu sebagai berikut. Sistem tanam paksa tidak hanya memiliki ketentuan pelaksanaan, tetapi juga memiliki penyelewangannya, yaitu ada 4. Yang pertama, tanah yang ditanam lebih dari 1/5 sehingga nyaris tidak ada tanah tersisa untuk kebutuhan pribadi penduduk. Kedua, waktu menanam tanaman ekspor jauh lebih lama daripada menanam padi, sehingga penduduk tidak memiliki waktu lagi untuk mengolah lahan pertanian pribadinya. Yang ketiga, kondisi tanah yang dipilih adalah yang paling subur. Penduduk pribumi hanya mendapat tanah gersang dan kurang subur yang sulit untuk ditanami. Yang keempat, pengawasan tanam paksa oleh pribumi yang mendapat upah dengan sistem kultur prosenten. Besarnya persentase upah bergantung pada banyaknya hasil bumi yang dihasilkan. Sistem tanam paksa juga memiliki dampak, yaitu dampak negatif dan dampak positif. Dampak negatif dari sistem tanam paksa yaitu 1. Rakyat Indonesia mengalami kemiskinan, kelaparan, dan wabah penyakit. Kedua, sebaliknya, pihak Belanda memperoleh untung besar dan mampu melunasi utang-utangnya. Dampak positif dari sistem tanam paksa yaitu 1. Bangsa Indonesia mengenal berbagai jenis tanaman produksi yang laku di pasaran dunia atau ekspor. Kedua, bangsa Indonesia mengenal sistem irigasi yang baik. Pelaksanaan sistem tanam paksa tidak selamanya mulus. Sistem tanam paksa mendapat banyak kritikan karena dianggap telah menyengsarakan rakyat jajahan hingga di luar batas kemanusiaan. Kelompok liberal menginginkan agar sistem tersebut dihapuskan, sedangkan kelompok konservatif yang mayoritas adalah pegawai pemerintahan menginginkan sistem tersebut tetap dilanjutkan karena memberikan keuntungan besar bagi pemerintah Belanda. Salah satu kritikan yang muncul dan mendapat perhatian banyak orang adalah buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar tahun 1860. Multatuli adalah nama samaran dari Edward Dowes Dekker. Buku ini menceritakan pelaksanaan sistem tanam paksa yang menyengsarakan rakyat Indonesia. Rakyat diperas habis-habisan baik oleh pemerintah kolonial Belanda maupun oleh penguasa pribumi. Pada tahun 1870, sistem tanam paksa secara bertahap mulai dihapuskan. Sebagai gantinya,
diterapkan sistem ekonomi liberal di Indonesia. Pelaksanaan sistem ekonomi liberal atau politik pintu terbuka. Latar belakang munculnya sistem ekonomi liberal, yaitu kemenangan kelompok liberal dalam parlemen Belanda. Selanjutnya, munculnya kritik keras terhadap pelaksanaan sistem tanam paksa yang dianggap menyengsarakan rakyat jajahan. Ketiga, pengaruh revolusi industri di Inggris yang banyak menghasilkan teknologi industri baru dan memperlancar kegiatan industri di Belanda dan daerah-daerah jajahannya. Pada pelaksanaan sistem ekonomi liberal, terdapat beberapa undang-undang yang dikeluarkan, yaitu Undang-Undang Agraria atau Agraris Geweld tahun 1870 yang antara lain berisi sebagai berikut. 1. Pembagian tanah jajahan, yaitu tanah milik pribumi yang berupa sawah dan ladang, serta tanah milik pemerintah seperti hutan, rawa, dan tanah-tanah lainnya yang tidak dimiliki penduduk pribumi. Selanjutnya, Undang-Undang Gula atau Suikerwet tahun 1870 yang berisi tentang pengelolaan tanaman tebu oleh pemerintah dan secara bertahap akan diserahkan kepada pengusaha swasta. Pelaksanaan politik etis atau politik balas budi. Latar belakang munculnya politik etis yaitu adanya kritik kaum humanis terhadap kebijakan politik pintu terbuka yang telah mengeksploitasi negeri dan rakyat jajahan secara besar-besaran. Dan munculnya artikel Einhelliscode atau utang kehormatan yang ditulis Conrad Theodor van Deventer dalam majalah The Gist tahun 1899. Artikel tersebut menyatakan kemakmuran yang dinikmati bangsa Belanda berasal dari negeri jajahan yang penduduknya miskin dan terbelakang. Demi kehormatan bangsa Belanda, utang tersebut harus dibayar. Tidak hanya itu saja, pelaksanaan politik etis dilakukan atas dasar Trias van Deventer yang terdiri atas migrasi atau perpindahan penduduk terutama dari Pulau Jawa yang dianggap sudah padat ke daerah-daerah lain yang masih sedikit penduduknya. Kedua, irigasi yaitu upaya perbaikan sarana pengairan untuk keperluan pertanian. Ketiga, edukasi yaitu memberikan pendidikan untuk penduduk pribumi. Ternyata pelaksanaan usul Trias van Deventer tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pemindahan penduduk dilakukan ke daerah-daerah yang memiliki perkebunan-perkebunan seperti perkebunan tembakau di Sumatera Timur. Perpindahan penduduk hanya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di perkebunan dan pertambangan. Perbaikan irigasi pun hanya dilakukan pada perkebunan-perkebunan milik pengusaha swasta maupun pemerintahan saja. Adapun pendidikan tidak diberikan secara adil. Hanya kalangan bangsawan yang mendapatkan kesempatan pendidikan sampai jenjang tinggi. Rakyat jelata hanya diajarkan kemampuan dasar membaca, menulis, dan berhitung. Dengan demikian, kelak mereka akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja dengan upah yang murah. Itulah penjelasan mengenai materi pemerintahan Van den Bosch. Sekian, saya akhiri. Maaf jika ada kesalahan kata, kalimat, atau kurangnya penjelasan yang saya berikan. Terima kasih.